Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Kita hadir lagi di acara Icon Talks pada siang hari ini. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama dengan Ustadz Oke dan Ustadz Teddy dari Yayasan Ridha Allah. Selamat datang Ustadz Teddy dan Ustadz Oke. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat dan bisa hadir bersama di majelis hari ini. Insya Allah Ustadz Oke akan menyampaikan dengan tema atau topik yang sangat-sangat menarik, ikhlas. Silakan Ustadz Teddy. Oke. Terima kasih Bu Dr. Endah. Mari Bapak Ibu peserta kajian pada siang hari ini, kita mulai dengan 4 rangkaian doa. Kita mulai dengan membaca ta'awudz, basmalah, salawat kepada Nabi, kemudian kita membaca surat Al-Fatihah. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah segala puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya maka kita masih dapat dipertemukan di kajian siang hari ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Oke Setiawan. Tak lupa salawat dan salam kepada Putus Ustadz Teddy. Ustadz Teddy. Ya, maaf ada gangguan internet sebentar. Oke. Oke, kita mulai kedengaran. lagi ya. Sudah terdengar lagi? Ya. Baik, untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan pada Ustadz. Silakan Pak. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang ikhlas. Cuma sebelum ke sana seperti biasa saya minta siapa teman saya untuk ini Pak Teddy? Bisa Bu Adri, Bu Adrianti bisa. Ya, siapa saja silakan. Oke ya. Baik. Jadi gini Bapak Ibu, mari kita sekarang sedikit merenung dan bertafakur sebentar. Toh semua di dalam proses menjalani kehidupan ya, kita itu kan sebenarnya dipaksa oleh Allah, suka tidak suka ya, untuk menjalani yang namanya kehidupan ya. Ibu mau terima tidak terima, Allah akan memaksa ibu. Nah, di dalam keinginan Allah memaksa kita di dalam menjalani kehidupan, Allah pun memberikan suatu perintah, yaitu namanya adalah beribadah ya. Bapak Ibu pasti sudah tahu di surat 51 ayat 56. Nah, sekarang saya mau nanya ke Bu siapa tadi yang mau diskusi itu? Bu Yanti. Oh, Bu Yanti, baik. Jadi gini Bu Yanti. Setuju tidak bahwa hidup kita di dalam menjalani itu, kita itu perlu yang namanya arah atau petunjuk, Bu Yanti. Setuju nggak ini? Ya, jadi setiap orang, siapapun orangnya, bahkan kalau saya pun sederhananya misalnya mau pergi ke Cilegon, kalau saya nggak tahu arah jalannya, saya akan bingung dan mungkin saya akan tersesat. Jadi setiap perjalanan kehidupan, dimanapun ceritanya orangnya, pasti memerlukan yang namanya arah atau tujuan atau pedoman di dalam kita menuju tujuan yang kita inginkan. Nah, sekarang saya mau nanya nih, Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu tuh di dalam menjalani kehidupan, sebenarnya tuh dalam proses menjalani ujian,
itu tuh sudah tenang, sudah misalnya yakin kepada Allah, atau kadang-kadang masih turun dan naik? Coba gitu. Saya ingin tahu dulu. Misalnya dalam proses kan setiap hari Ibu akan menjalani suatu rutinitas. Setiap hari Ibu akan menghadapi yang namanya kejadian-kejadian. Nah, saya mau bertanya, apakah selama ini Bapak Ibu tuh di dalam menjalani hidup sudah mengikuti tuntunan Al-Quran, atau kadang-kadang sudah, kadang-kadang tidak, atau malah bingung, atau tidak sama sekali? Kira-kira menurut ibu-ibu aja, bapak-bapak perasaannya bagaimana? Selama ini menjalani kehidupan itu bagaimana? Silahkan Dijawab. dijawab, Bu Yanti. Siapa yang Ya. jawab? Ya. Ustadz, Mm-mm. jauh ini selalu berusaha mengikuti tuntunan Al-Quran. Cuma Baik. kadang-kadang masih ada kepleset, Ustadz, ketinggalan, Oke. belum dengan sesuai dengan jalur Al-Quran. Oke, jadi mungkin kalau saya tanya seperti itu kan orang dengan versi masing-masing ya, seperti tadi Bu Yanti cerita. Berarti sekarang kita harus ada suatu ketegasan tolak ukur yang jelas. Jadi intinya gini, kalau kita memang komit atau konsekuen kita mengikuti yang namanya pedoman hidup Al-Quran, harusnya hasilnya A misalnya. Tapi kalau kita kadang-kadang mengikuti, kadang tidak, atau bahkan tidak, berarti hasilnya B. Karena tidak ada di tengah-tengah, ya. Jelas ya Ibu ya? Jadi saya akan luruskan di sini supaya nanti kita punya sikap. Oke, kalau gitu, kalau saya memang sudah berjanji kepada Allah untuk mengikuti, ya ikuti dengan hasil yang Allah sudah sampaikan di dalam Al-Quran. Baik Ustadz tadi tolong dibantu supaya poin utamanya jelas. Buka surat 2 ayat 38. Surat 2 ayat 38. Al-Baqarah ayat 38. Oke. Ya. Iya, saya share. Oke. Aduh. Iya. Ya silakan. Ya, bentar. Surat. Iya. Foto. Sebentar. Oh, iya. Masuk. Ya, Al-Baqarah surat kedua ayat 38. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga, kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Halo Pak Ke? Pak Oke. Bentar, saya sinyalnya. Oke. Pak Teddy. Oke. Bisa ya, jelas ya? Oke, Pak Teddy mungkin bisa disimpulkan poin utama apa yang akan disimpulkan di ayat ini, Pak, untuk menjadi acuan kita di dalam menjalani kehidupan. Berarti barang siapa yang mengikuti petunjuk dari Allah, maka mereka tidak akan takut dan juga tidak akan bersedih hati. Baik. Jadi kesimpulannya itu ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi kita menurut Al-Quran ya, jika memang Bapak Ibu mengikuti Al-Quran, mengikuti petunjuk Al-Quran, maka hasil yang akan kita dapatkan di dalam menjalani hidup itu tidak ada rasa takut dan bersedih hati. Berarti sama dengan kita menjalani hidup itu dengan kondisi yang tenang. Setuju ya, Bapak Ibu ya? Nah, berarti kalau saya balik adalah ketika Bapak Ibu misalnya sekarang masih khawatir, masih bingung, berarti sudah mengikuti atau belum? Kalau saya balik poinnya. Ya, yuk Bu Yanti.
Kira-kira? Belum. Nah, padahal tadi saya sudah buat suatu statement di depan bahwa kalau kita mau melakukan perjalanan kemanapun, tapi kita tidak tahu arahnya, tidak tahu pedomannya, pasti kita akan pusing, akan tersesat, mungkin bahkan tidak sampai kepada tujuan. Sekarang Allah berjanji, sudahlah, manusia itu kan tidak akan tahu apa yang terjadi ke depan. Bahkan mungkin besok pun yang kita lakukan pun kan kita tidak tahu. Maka Allah memerintahkan. Berarti kalau memerintahkan itu wajib dijalani nggak Pak tadi? Sangat wajib, harus Ya, dijalani. kalau perintah Allah memang harus dijalani. Berarti suka tidak suka Bapak Ibu harus mengikuti petunjuk. Petunjuk Al-Quran. Kalau mengikuti insya Allah tidak ada khawatir, tidak bersedih hati. Berarti kalau tidak mengikuti pasti akan efeknya sebaliknya. Nah, berarti harusnya yang Ibu lakukan adalah apa langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya kita tuh selalu mengikuti perintah petunjuk yang Allah berikan. Setuju ini? Nah, salah satu perintah Allah apa? Apa tadi? Bu Yanti, salah satu perintah Allah apa? Dalam Mendirikan kajian hari sholat. Mendirikan enggak sholat. dalam kajian ini. Oh, Ikhlas dan sabar. Ikhlas. oh ya, Ya, nah, ya. Jadi karena hari ini saya bahas ikhlas, ikhlas itu adalah salah satu perintah Allah. Berarti wajib kita lakukan nggak? Wajib lah Yanti. kalau gitu ya. Wajib ya. Baik, berarti wajib itu tidak ada kecuali. Ibu mau suka, mau enggak, ibu harus menjalani ikhlas. Nah, mari sekarang kita kupas bersama-sama. Apakah selama ini memang ibu ke arah sana atau tidak? Baik, saya mau nanya ke Bu Yanti ya. Bu Yanti, ikhlas itu apa? Mungkin kan Pak tadi sudah menjelaskan, saya juga dulu di awal-awal sudah menjelaskan. Ikhlas itu apa, Bapak Ibu sekalian? Menerima ketentuan yang sudah Allah tetapkan kepada kita dengan hati yang lapang dan sepenuh hati, Ustadz. Bukan sabar itu ya? Ikhlas, Itu ikhlas. sabar itu. Nah, coba siapa saja di grup di ruangan ini yang bisa bantu. Ikhlas adalah, silakan. Saya ingin tahu saja sejauh mana Bapak Ibu memahami inilah. Silakan di Kita santai aja. Melaksanakan pekerjaan tanpa pamrih. Ustaz. Baik, ikhlas itu adalah niat yang dilakukan apapun ya dengan tapi tadi apa Pak? Bagus, benar poinnya apa? Tanpa pamrih. Baik, sekarang saya mau nanya. Berarti ciri orang ikhlas itu tanpa pamrih ya Pak ya? Iya, Ustaz. Baik, sekarang saya mau nanya Pak Marianto. Kenapa kok orang ikhlas itu tanpa pamrih? Nah, saya mau kejar lagi nih. Karena hanya mengharapkan ridho. Baik. Ada lagi? Kenapa kok orang ikhlas itu tanpa pamrih? Lillahi ta'ala kan. Mohon izin moderator. Lillahi ta'ala kata Pak. Iya, itu sama dengan ridho. Jangan yang sama dengan Pak, coba. Kenapa kok orang ikhlas itu tanpa pamrih? Apa dasarnya kok? Benar jawaban Bapak itu sebatas itu benar ya. Jadi, ikhlas itu memang harus tanpa pamrih, harus lillahi ta'ala. Nah, saya mau kejar supaya Bapak Ibu benar-benar nanti mengerti. Berarti yang membuat orang ikhlas itu lillahi ta'ala atau tanpa pamrih itu kenapa? Itu. Ayo. Dari Ibu Iva, memurnikan niat karena Allah katanya. Iya, betul. Nah, sekarang pertanyaan saya itu kenapa harus murni? Kenapa harus lillahi ta'ala? Karena Allah udah menjamin Pak tadi. Di dalam surat tadi di atas kan sudah disebutkan bahwa yang mengikuti itu Allah udah akan menjamin. Ya, itu kan statement-statement penjelasan penjabaran yang tadi saya jelaskan. Nah, oke. Kan
tadi poin utama adalah betul, jawabannya semua betul. Cuma saya mau masuk ke layar berikutnya. Kan, oh ikhlas itu harus ridho, oh harus lillahi ta'ala, oh harus murni, oh hanya menjalankan perintah Allah. Kan begitu. Nah, sekarang saya mau perdalam. Kenapa dasarnya orang ikhlas itu kok ridho, lillahi ta'ala, tanpa pamrih itu apa? Gitu. Beriman. Ya itu tema sendiri beriman. Ini ikhlas. Kali ini berapa orang sih nih? Biar saya tahu. Oh, dari 24 pasti ada 1, 2, 3 lah yang mungkin sama dengan. Ini bukan yang jawaban yang tadi Bapak sampaikan salah semua, enggak ya. Ini maksudnya tuh saya hanya ingin supaya nanti Bapak-bapak lebih menyadari betul gitu loh. Kan kita sering dengar tuh namanya tapa pamrih, namanya lillahi ta'ala, namanya murni, kan kita sering dengar. Cuman maksud saya tuh bisa nggak hal ini bisa lebih dalam supaya nanti bapak-bapak, ibu-ibu dengan kesadaran betul-betul bahwa menyadari iya ya ternyata memang ya buat apa kalau gitu pamrih, ya buat apa kalau gitu lillahi ta'ala gitu. Ya apa-apa saya loadingin dulu 2 menit 3 menit. Gila nih. Ayo Bapak Ibu silakan. Jawaban Kan tadi ini sudah benar semua ya Pak Ustadz ya? Sudah, cuman itu kan anggaplah saya buat layar pertama. Karena kan ilmu diri Allah itu seperti kulit bawang ya Pak. Dikupas ada lagi gitu loh. Mungkin yang Bapak Ibu mungkin belum terpikir. Nah, saya mau memperdalam ini. Karena kalau ya udah ikhlas lillahi ta'ala, betul. Cuman kan itu sering terlalu imun buat kita untuk mendengar itu gitu. Iya, betul. Diterima tidak diterima, kalau ikhlas kan nggak kepikir itu kan Bu, kan tanpa pamrih, mau diterima mau nggak terserah. Yo, Ibu Endah kayaknya tahu tuh, silakan Bu Endah. Kenapa? Dari Ibu Iva lagi untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Iya, kalau nggak tenang gimana? Tetap ikhlas nggak? Kan tadi goalnya adalah ikhlas itu tidak memikirkan hasil tanpa pamrih. Kan itu yang kita bahas tadi. Maksud saya tuh ayo kita berpikir lebih jauh supaya nanti Ibu dalam menjelaskan ke orang lain pun iya ya. Dan orang lain tuh nggak bisa bantah gitu loh Bu. Ibu Riri, ibadah yang diterima Allah harus ikhlas. Betul, aturannya begitu. Makanya saya ingin bertanya aja. Apa sih yang menyebabkan bahwa memang harusnya tanpa pamrih, tidak berpikir hasil apapun, gitu loh. Rela. Karena itu perintah Betul, Allah yang harus kita lakukan. Ya, perintah Allah benar. Yaudah. Saya sengaja mengupas ini. Jadi gini ya, Bapak Ibu saya jelaskan ya. Saya jelaskan dulu. Oke. Saya jelaskan dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi hal yang paling penting adalah ketika kita berbicara ilmu adalah harusnya Ibu Bapak tuh bertanya perubahan pola pikir apa yang Ibu dapat ketika Bapak Ibu mempelajari suatu ilmu. Karena apa? Kejadian itu bisa dijadikan masalah dan bisa juga tidak dijadikan masalah. Bukan masalah kejadiannya, tapi masalah pola berpikir kita, gitu loh. Mengerti ya? Nah ini sebenarnya yang akan saya sampaikan adalah merubah pola-pola berpikir yang selama ini mungkin Bapak Ibu sudah kental dengan itu, ya suka tidak suka mari kita tingkatkan. Baik, saya akan jawab, kenapa kok orang ikhlas itu tanpa pamrih? Ya, karena orang ikhlas itu tahu bahwa yang lebih penting itu adalah penilaian Allah kepada dirinya. Paham nggak maksud saya Bapak Ibu? Jadi orang ikhlas lebih mementingkan penilaian Allah ketimbang apapun yang mereka dapat. Saya mau nanya, lebih penting itu apa tadi? Lebih penting itu? Terpenting itu apa? Terpenting? Nggak ada lagi yang melebihinya. Oke, berarti yang paling penting itu adalah penilaian Allah terhadap dirinya. Saya mau nanya gini aja logikanya. Misalnya Ibu Yanti punya masalahnya selesai. Tapi kalau Allah menganggap itu tidak baik, kira-kira Ibu rugi atau senang? Saya mungkin tidak tahu bahwa menurut Allah apakah itu baik atau tidak. Bukan. Pertanyaan saya bukan jadi C ya. Kalau saya tanya A, B, Ibu jawabnya jangan C ya.
Ini, misalnya ibu punya masalah, Ya, terus masalah ibu selesai, tapi Allah anggap misalnya ibu tidak ikhlas. Kira-kira ibu mau nggak? tidak mau. Nah, ngerti nggak? Artinya apa? Ternyata ada hal yang lebih penting dari solusi masalah hidup. Ada hal yang lebih penting dari jalan keluar. Ternyata yang terpenting itu apapun yang kita lakukan, yang penting Allah menilai saya menjadi baik. Gitu. Yang penting saya di hadapan Allah memang sudah murni, sudah tulus dan menjadi baik. Kenapa harus begitu? Ya kan tadi saya bilang karena itu yang paling penting. Nah, kebanyakan orang adalah misalnya kita berbuat baik kepada seseorang. Kita berbuat baik kepada pasangan kita. Tapi ketika pasangan kita menganggap kita tidak baik, kita biasanya menerima atau tersinggung atau ikhlas karena Allah. Biasanya. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi kebanyakan orang adalah terpancing terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak lebih penting daripada penilaian Allah. Orang lebih pusing dengan penilaian manusia, tapi orang tidak pusing dengan penilaian Allah. Kan itu masalahnya Bapak dan Ibu. Sehingga target utama gimana? Pelan-pelan ya Ustaz. Jadi misalnya tadi contohnya dengan suami. Betul. Kita bismillah, kita udah ikhlas. Ya maksudnya membuat senang, melayani, demikian. Betul. Ternyata hasilnya misalnya masih tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya. Betul. Misalnya masih marah atau masih cemberut, masih gitu. Ya. Itu kita berarti kita introspeksi, bisa introspeksi, tapi juga kita melihat tadi ya sepanjang kita udah ikhlas, ya kita lebih mementingkan penilaian Allah daripada penilaian suami tadi ya. Gitu. Kalau ibu sudah begitu, ibu fokusnya kepada sikap perubahan suami atau kepada penilaian Allah? Penilaian Allah. Berarti suami berubah tidak berubah, pengaruh nggak Bu? Halo? Oh, enggak. Ya udah. Artinya kita tetap tidak. Halo? Tidak apa, ikhtiarnya tetap ya Ustadz ya. Loh kan ikhtiar juga memang tidak pengaruh kan? Nah, makanya tadi saya bilang, ikhlas itu kan dari awal sampai akhir ya. Kenapa harus dari awal dari akhir? Karena ketika selangkah ibu mulai bertindak, sampai nanti ibu akan selesai, misalnya dalam proses ujian itu, Allah kan tetap pantau itu. Apakah karena Allah atau bukan? Apakah karena Allah atau bukan? Karena kan begitu Bu, terus menerus. Oke. Nah, makanya kadang-kadang kesadaran ini kan jarang muncul Bu. Kesadaran bahwa semua karena Allah, mungkin dari mulutnya ya saya ikhlas karena Allah mungkin ya, tapi kan dalam sikap, dalam kekecewaan atau dalam hasil akhir nanti itu kan akan terlihat. Seperti ginilah, ada jamaah kepada saya bercerita, Ustadz saya tuh hanya mencari ridho Allah ya, kan banyak ya kita hidup tuh untuk mencari ridho Allah, banyak kan, saya yakin juga yang di ruangan ini gitu kan. Kalau memang Bapak Ibu hidup untuk mencari ridho Allah, kenapa ketika Allah menetapkan kejadian tidak ridho? Ayo, katanya nyari ridho Allah, tapi pas ada kejadian Bapak Ibu sulit ridhonya. Nah, ini kan aneh Bapak Ibu. Jadi kalau memang Bapak Ibu dari mulutnya, dari niatnya untuk mencari ridho Allah, harusnya ketika Allah tetapkan kejadian apapun, harusnya ridho juga dong Bu. Akhirnya ridho ketemu ridho kan, sesuai dengan omongan Bapak Ibu. Tapi kenyataannya ketika digoyang saja sedikit, difitnah sedikit, ya, disakiti sedikit, Bapak Ibu nggak terima kan, nggak ridho kan. Nah, berarti selama ini kita mengikuti petunjuk nggak Al-Qur'annya? Tidak. Akhirnya Al-Quran tetap berjalan dengan ayat-ayatnya, kita pun berjalan dengan pemahaman dan pemikiran kita masing-masing. Kan begitu kan? Karena tadi makanya saya buat rumus, tidak mungkin orang yang benar-benar menjalani Al-Quran, mengikuti petunjuk Al-Quran, hidupnya tidak tenang. Pasti tidak khawatir, tidak ada rasa takut. Jadi fokus yang harus kita fokuskan sekarang adalah bagaimana kita selalu mengingat bahwa ya sudah, yang penting saya dinilai Allah baik. Kalau saya ingin dinilai Allah baik, berarti sikap tindakan yang kita lakukan harusnya sesuai dengan apa yang Allah inginkan atau tidak Pak tadi? Harusnya sesuai ya. Harusnya sesuai. Nah, sekarang pertanyaan saya, berarti kenapa hasil itu tidak perlu kita pikirkan kalau begitu? Padahal kenyataannya manusia tuh kalau melakukan segala sesuatu kan kadang-kadang orientasinya hasil ya. Mungkin banyak sekali yang orientasinya hasil. Nah sekarang pertanyaan saya,
Kenapa kalau gitu hasil itu kita tidak boleh pikirkan? Silakan Bu Yanti atau Bu Endah bantu saya untuk menjawab. Kenapa hasil itu tidak boleh kita pikirkan? Nah, saya akan nyambung dari sini. Biar Nah, ibu-ibu, itu merupakan keputusan Allah. Oke, kan pelajaran awal-awal saya menjawab itu ya, keputusan Allah. Ini saya tingkatkan lagi soalnya. Kayak tadi saya tingkatkan. Ayo. Kenapa hasil itu tidak perlu kita pikirkan? Tadi jelas kan? Di ikhlas tanpa pamrih. Hanya berharap kepada Allah. Hanya fokus pada penilaian Allah. Padahal secara umum, jujur saja termasuk saya pun mungkin di dalam menjalani proses hidup, saya kadang-kadang pasti berpikir tentang hasilnya. Apalagi kalau hasilnya tidak sesuai kan, itu membuat kita sakit kepala, pusing, dan lain-lain. Biasanya kan begitu. Ya. Allah lebih tahu mana yang terbaik buat kita, Ustadz. Iya, masalahnya kita tidak tahu kan, Bu? Kalau kita, ya kan? Kalau misalnya kita tahu ya pasti oke-oke aja gitu. Ya. Ustadz, Ya. kalau bagaimana kita bisa mengetahui bahwa penilaian Allah itu sudah memberikan penilaian dan sesuai itu. Betul. Kita lihat cirinya saja, Pak. Misalnya contoh, bagaimana Bapak tahu gula itu manis? Bagaimana misalnya Bapak tahu itu gula, misalnya. Berarti apa yang Bapak lakukan? Mencicipi. Nah, mencicipi hasilnya manis. Berarti kan kita pasti tahu itu rasa gula, kan Pak? Betul nggak Pak ini? Nah, bagaimana kita tahu bahwa penilaian Allah itu baik kepada kita? Berarti hasilnya kira-kira pusing atau bahagia? Bahagia ya. Nah, itu makanya tadi saya bilang, ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Barang siapa mengikuti petunjukku, maka tidak ada rasa khawatir dan tidak ada rasa takut. Pasti hasilnya tenang, hasilnya bahagia. Kan begitu ya? Nah, sekarang mari saya akan kupas lagi. Terus kenapa kalau seperti itu hasil itu tidak usah difikirkan? Ini penting Bapak Ibu. Karena secara umum wajarnya saya pun sebelum memahami ilmu ini, saya kan orientasinya hasil, nggak bisa dong Pak. Saya harus ada target. Ya silahkan. Saya harus ikhtiar ke dokter untuk menyembuhkan. Silahkan. Sekarang saya akan tegaskan karena Bapak Ibu ini kan kajian lanjutan ya, bukan kajian awal ya. Sekarang pertanyaan saya, kenapa hasil itu tidak usah difikirkan? Jawaban dulu saya menjelaskan kepada Bapak Ibu, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Betul itu. Nah, sekarang saya ingin tingkatkan lagi. Jadi setiap kajian itu, pemahaman kesadaran Bapak Ibu terhadap kehidupan semakin meningkat. Bukan itu-itu saja. Yo, kenapa sih Bapak Ibu? Kita tuh sebenarnya nggak usah mikirin lagi hasil gitu. Nanti Bapak Ibu akan ketawa sendiri, iya ya, ternyata kita tuh lucu sebenarnya. Yo. Ini ada berapa? Ada 31. Silakan jauh. Ini bukan salah benar ya. Ini diskusi aja ya. Salah nggak apa-apa, benar nggak apa-apa. Ya. Tadi hasilnya tidak perlu dipikirkan karena itu keputusan Allah. Nah, itu kan pelajaran awal. Itu pelajaran awal. Nah, ini ini kan naik lagi. Iya, harus begitu, Bu. Kenapa? Ya. Tidak karena keputusan Allah. Karena apa ya, Ustaz? Iya. Ibu Indah Nur bilang. Wah, saya bacain ya, jawaban chatnya banyak nih Ustaz. Ya nggak apa-apa, saya sengaja pancing-pancing ini biar nggak ngantuk kan siang-siang soalnya. Dari Ibu Indah Nur, karena apapun yang terjadi adalah kebaikan semata-mata dari Allah. Pasti dari Allah itu pasti baik Bu, ya betul. Cuman sikap kita kadang-kadang. Terus? Ibu Riri, biar saja Allah yang menyelesaikannya masalah kita atau tidak. Biar saja Allah yang menyelesaikannya. Itu dari padahal Ibu Riri. Padahal kalau nggak selesai pusing benar kan Pak? Pusing jadinya. Ya, oke, saya jelasin ya, biar Bapak Ibu insya Allah mudah-mudahan lebih memahami lah. Gini, kenapa sih hasil itu tidak usah kita pikirkan? Padahal di pelajaran pertama kita sudah jelas bahwa hasil itu pasti terbaik, ketetapan Allah dan lain-lain kan itu ya. Nah, sekarang saya akan tingkatkan. Gini Bapak Ibu, mungkin Bu Enda bisa bantu saya lah. Gini, adanya teh manis Bu Enda, itu disebabkan dari apa? Adanya teh manis. Ada teh dan ada gula. Nah, artinya ada yang memproses, kan begitu kan?
Ada yang Iya. mencampur antara gula, teh, dan air. Setuju, Bu Enda? Oke, berarti Iya. teh manisnya perlu difikirkan nggak? Nggak perlu kalau semuanya sudah ada. Lah ngapain dipikirkan? Tugas kita adalah proses yang benar, mencampur gula, air, dan teh kan? Benar nggak? Iya. Iya. Kalau Bu Enda campurnya jadi garam, jadi manis atau asin? Asin. Asin. Berarti hasil apapun itu tergantung proses yang kita lakukan kan, Bapak Ibu? Iya. Kalau sudah terjadi keputusannya teh manis, Bapak Ibu protes mau meraung-raung pun kan percuma kan? Harusnya kalau mau protes itu pada prosesnya. Kenapa kamu campur gula? Saya kan ingin asin misalnya. Berarti artinya dicampur garam. Setuju nggak ini? Ya. Artinya hasil itu adalah sudah menjadi ketetapan dari proses yang kita lakukan. Kan begitu harusnya. Ayo, setuju ini? Kan kita mau tingkatkan ini. Coba. Berarti hasil merupakan proses hasil yang kita dapat itu kan merupakan dari proses yang kita lakukan kan, Bu? Ya. Betul tidak? Oke. Bu Enda perlu mikirin teh manis atau berpikir bagaimana prosesnya supaya tepat? Tidak perlu. Tidak perlu mikirin teh manisnya kan, Bu? Yang penting unsur-unsurnya. Nah, yang penting unsur-unsurnya yang harus Bapak Ibu siapkan secara benar. Kalau ingin buat teh manis ya siapkan teh, gula, dan air. Kan begitu aja. Maka Ibu pikir tidak dipikir pun pasti hasilnya teh manis. Berarti teh manis perlu dipikirkan nggak? Ayo Bu Yanti, Bu Enda. Kalau teh manisnya nggak perlu dipikirkan. Nggak usah. Tapi prosesnya berapa komposisinya. Nah, karena hasil itu tergantung proses yang kita lakukan. Setuju ini? Ya. Terus setelah jadi teh manis, Ibu protes, Ibu nggak mau. Jadi lucu nggak? Boleh bertanya, Ustaz Oke? Oke, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum, Ustaz Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergeliti juga dengan konsep yang baru dibahas tadi dengan ilmu hasil dengan proses. Tapi gini Ustaz Oke, saya mohon pencerahannya. Ya. Orang itu melakukan proses, tapi karena melakukan proses pasti akan mencapai suatu hasil karena ada hasil yang diimpikan dia. Iya betul. Bisa menentukan nggak Pak? Menentukan sih tidak. Iya. Tapi kalau keinginan kan ada. Contoh saya mau mandi karena saya nggak segar saya mau mandi. Tapi saya lakukan proses mandi supaya dapat segar gitu. Tapi selama proses kalau Pak Johan mandinya dengan benar, dapat hasilnya segar atau enggak? Dapat. Jadi dipikirkan tidak dipikirkan pasti dapat kan Pak? Iya. Nah terus? Oke, saya tadi mau tanyakan orang kan melakukan proses itu kan melakukan proses karena ada hasil yang mau dia capai. Orang jarang melakukan proses yang tidak mau dia capai gitu. Nah itu makanya itulah pemikiran yang selama ini terbalik. Okay. Kenapa? Kalau Bapak orientasinya hasil, jadi karena Allah atau bukan? Iya. Ini masih analogi ya Pak ya. Sebentar, ini saya mau kasih. Jadi yang harus Bapak Ibu sadarkan adalah kalau Bapak Ibu memang ingin teh manis ya fokus aja, siapkan gula, siapkan air, siapkan. Kayak kan seperti itu kan. Mau dipikirkan tidak dipikirkan, pasti hasilnya teh manis. Artinya hasil itu sudah final, sudah akhir. Kan begitu ya Pak ya? Ya, benar. Oke, sekarang saya mau nanya nih. Orang sedih, orang kecewa, orang selalu membawa perasaannya. Itu tuh kenapa? Coba, Bapak dan Ibu. Nanti saya masukkan analogi yang tadi. Yo. Karena nggak sesuai harapan dan kenyataan. Oke. Pak Johan dimaki-maki orang. Ya, baper, betul. Ya. Pak Johan misalnya difitnah orang. Terus Pak Johan itu marah tidak menerima. Kenapa Pak? Harapan saya tidak dimaki orang, tapi kenyataan dimaki orang. Karena Pak Johan melihat kejadian itu kan. Karena melihat orangnya kan. Benar nggak? Betul. Saya mau nanya.
kejadian bisa terjadi, itu tuh ada penyebabnya nggak, Pak? Ada. Apa Pasti penyebabnya? Apa penyebabnya? Adanya kejadian tuh gara-gara ada apa? Izin Allah. Nah, sekarang saya mau nanya, Allah mengizinkan tuh lewat proses atau tidak? Lewat. Sebelum Allah proses. mengizinkan, pasti Allah melewati prosesnya. Dipertimbangkan dulu, sesuai tidak sesuai, begitu nggak Pak ini? Betul. Nah, ketika Allah mengolah untuk menjadi suatu izin, itu tuh benar, sempurna atau salah? Sangat sempurna. Oke, berarti ketika kejadian itu muncul nanti, itu sudah hasil yang pas sempurna atau tidak, Pak? Sempurna. Berarti yang namanya kejadian itu perlu kita pikirkan lagi atau langsung kita terima, Pak? Langsung aja kita terima. Berarti kejadian itu hasil atau bukan? Kejadian itu ya hasil ya. Hasil dari proses izin Allah kan? Iya. Teh manis hasil dari proses gula campur air kan? Iya. Berarti Pak Johan perlu mikirin teh manis atau prosesnya? Pak Johan perlu mikirin kejadiannya atau proses izinnya? Ayo Pak Johan. Ayo Pak Johan. Kenapa protes terhadap kejadian yang menjadi hasil? Ayo. Kenapa manusia protes terhadap kejadian yang jelas itu hasil dari proses izin Allah? Dan siapa yang berani menyalahkan izin Allah? Berarti selama ini kita konyol kan, Pak? Betul. Memprotes sesuatu kejadian yang jelas-jelas itu hasil akhir dari proses izin Allah kan? Yo. Toh kita marah pun, ya hasilnya sudah ketetapannya begitu kan? Toh kita marah pun, ya teh manis tetap sudah jadi teh manis, yang udah dicampur gula kan? Mungkin kalau saya balik dengan kita dapat kebahagiaan itu sama juga gitu ya Ustadz Oke ya. Gimana? Ustadz Oke tadi menjelaskan kalau yang problem yang negatif kejadiannya kita terima. Saya dimaki-maki orang kita terima. Tapi kalau misalnya ada orang ngasih rezeki sama saya, tiba-tiba ada orang Ustadz Teddy ngasih Pak Johan ini rezeki. Wah, saya dikasih mobil sama Ustadz Teddy. Itu berarti kan itu ujian juga ya. Oke, saya tanya dulu. Ketika Allah menetapkan suatu kejadian, hasil kejadian, boleh nggak kita tolak? Tidak. Itu dulu lah. Oke, berarti langkah pertama, semua kejadian hasil dari Allah harus diterima. Ya. Setelah itu masalah nanti, ikhtiarnya apakah mau menjalin atau tidak, kan itu urusan nanti, Pak. Maksud saya di sini adalah, orang kecewa itu kan karena tidak menyadari itu yang dikecewakan tuh hasil kan? Iya. Lah kita mau kecewa atau tidak, hasilnya keputusannya sudah begitu kan? Harusnya kalau mau diprosesnya dari awal, dikritik dari awal, diproses itu. Cuman masalah yang memproses kan ini Allah. Nah jadi ketika kejadian sudah ditetapkan, apakah masih boleh kita masih mikir-mikir untuk tidak menerima? Tidak boleh. Ya udah, tapi kenyataannya begitu kan Mbak? Kalau dibalik sedikit gimana Ustadz Dokter? Gimana? Gini maksud saya, kita mau bikin teh manis oke. Tapi teh manis itu ada takarannya kan, prosesnya di kita. Ada orang bikin teh manis cuma gulanya seujung, sesendok teh. Ada yang 2 sendok teh, 3 sendok teh. Tapi kan kualitasnya kan manisnya kan, kok manisnya ngeri banget nih kan gitu. Oke, kejadian tuh baik, kejadian tuh sesuai tidak? Bapak masih mau pertanyakan yang Allah yang ngolah, Pak? Tidak. Ya sudah. Kalau yang Bapak lakukan kan itu saya bicara teh manis itu untuk memudahkan antara proses dan hasil saja kan. Masalah kemanisan itu iyalah, masalah manis sedang atau manis jamu itu silahkan. Cuman artinya ketika itu sudah menjadi hasil, kan harusnya sudah tidak usah dipikirkan, Pak. Ketetapannya sudah begitu kan? Sama ketika kejadian sudah menjadi kejadian, harusnya sudah tidak difikirkan kan, tinggal terima dulu kan? Sehingga memudahkan Bapak Ibu untuk langkah selanjutnya gitu loh. Karena kebanyakan orang ini di sini memperdebatkan, meributkan yang sudah menjadi ketetapan atau hasil. Misalnya tiba-tiba saya besok ditetapkan Allah sakit. Lah saya protes pun ketetapannya memang pasti sakit gitu loh. Nah saya mau nanya, namanya ketetapan itu apa Pak? Namanya ketetapan. Sesuatu yang kita, ketetapan itu sesuatu yang kita tidak bisa rubah kan Pak?
Nah, betul. Nah, berarti yang kita rubah tuh diri kitanya atau ketetapannya? Diri kita. Ya karena memang kita nggak bisa merubah ketetapan. Lah terus kenapa kita ingin merubah ketetapan terus diri kita nggak mau berubah? Ini kan aneh, Pak. Dan kita aneh sudah dari dulu dan tidak menyadari. Oh, ya kan? Bapak Ibu kan kecewa emosi itu karena ingin merubah ketetapan kan? Padahal ketetapan itu sudah hasil dari proses izin Allah kan? Harusnya kalau sudah Allah menetapkan kejadian, ya terima saja. Yang terima tidak terima juga itu sudah terjadi ketetapannya. Apakah Pak Johan bisa menolak suatu musibah? Apakah saya bisa menolak kalau ditetapkan sakit? Kan nggak bisa, Pak. Nah, terus kita berusaha untuk melawan itu, ya konyol dong, Pak. Energi kita habis untuk itu. Harusnya yang Bapak Ibu renungkan adalah bagaimana saya supaya secepatnya menerima ketetapan itu. Bukan masih berdebat, saya susah. Lah bukan begitu ceritanya. Karena susah tidak susah pun Allah akan paksa, Bapak Ibu akan tetap menerima ketetapannya. Karena itu suatu proses dari izin Allah. Ya. Nah, jadi pertanyaan saya ulang, gimana? Jadi berarti hasil itu adalah buah dari perbuatan kita gitu kan? Loh betul. Nah, itu maksudnya saya dari sisi Allah dulu, Pak. Nah, perbuatan kita itu di sini apakah kita menerima atau tidak? Ya. Karena itu yang akan menentukan hasil ke depannya lagi. Ketetapan Allah akan terjadi. Kalau Bapak nanti menerima kejadian dari Allah, maka ketetapan hasilnya akan berbeda dengan orang yang tidak menerima. Kan begitu kan, Pak? Ngerti ya? Ini maksudnya posisi dari Allah dulu. Jadi Allah ketika akan mengizinkan suatu kejadian, ketika akan menetapkan suatu kejadian, pasti lewat prosesnya dulu. Nah, berarti ketika Allah memproses dengan kesempurnaannya, pasti tidak mungkin salah. Makanya muncullah hasil yang namanya kejadian. Berarti kejadian itu tidak akan kita bisa rubah. Ketetapan itu tidak akan bisa kita rubah. Terus ngapain lagi kita berpikir tentang kejadian yang Allah berikan kepada kita? Karena itu kita bicara hasil. Seperti tadi saya bilang, ngapain kita mikirin teh manis? Yang penting dalam prosesnya kita campur gula, campur air, benar kan begitu kan? Ngapain kita mikir segar atau tidak? Mandi dengan benar, pakai sabun, pakai sampo, kan gitu aja kan? Insya Allah hasilnya segar, nggak mungkin kepanasan, kan gitu aja. Nah, sekarang balik misalnya ke realita. Kita di perusahaan atau kita di seorang pengusaha punya target. Kan begitu kan, Mbak? Yang penting Bapak campur sesuai dengan perintah Allah, istiqomah, sungguh-sungguh, ikhlas karena Allah. Pasti hasilnya akan sesuai. Gitu. Coba saya mau nanya. Ya gimana? Pak, sebelum lanjut. Biasanya kan gini, saya udah sholat, saya udah sabar, saya udah sedekah, saya udah puasa, tapi kok masalah saya nggak selesai-selesai juga. Padahal proses yang saya lakukan udah benar kan? Nah itu gimana, Pak? Baik. Emang kita bisa menyelesaikan masalah, Pak? Kalau bisa selesai nggak masalah namanya ya. Kan kita dia jadi masalah karena kita nggak bisa menyelesaikan. Apakah intinya adalah Bentar, pokoknya gini. Oke, sebentar. Oke. Intinya adalah intinya gini aja. Pokoknya Bapak Ibu murni saja, meluruskan niat tanpa pamrih. Yang penting saya dinilai Allah baik, gitu kan? Jalani saja dengan ketulusan itu, dengan keikhlasan gitu, maka insya Allah hasil itu tidak mungkin salah. Kenapa? Coba saya menanya Pak tadi. Hasil itu tidak mungkin salah, kenapa? Karena itu sudah ketetapan Allah. Allah pasti nggak mungkin salah. Karena Allah maha adil. Kan gitu kan? Maha itu ya, apa? Pak? Sempurna. Paling. Maha adil. Paling adil. Nggak ada lagi yang lebih dari. Nah, jadi Bapak Ibu tuh nggak mungkin salah. Kalau Bapak Ibu ikhtiarnya karena Allah, sholatnya karena Allah, sedekahnya karena Allah, insya Allah kok. Karena Allah tuh maha adil. Jadi hasil yang Ibu lakukan tidak mungkin salah. Kalau kita di dunia mungkin kita kerja habis-habisan belum tentu dihargai lah oleh perusahaan. Tapi kalau Allah dengan kesungguhan kita ikhtiar benar-benar karena Allah, insya Allah tidak mungkin salah. Gitu. Oke, tadi kan hasil karena ada proses. Oke, ya. Saya udah sholat, saya udah puasa, saya sudah zakat. Ternyata hasilnya masih nggak sesuai apa yang kita inginkan. Tujuannya apa?
Untuk berikutnya, apakah kita perbaiki sabar sholatnya atau gimana? Sebentar. Itu niatnya apa? Niatnya untuk ingin dilihat Allah baik atau ingin masalah selesai? Lah. Itu dia. Ingin masalah selesai secara umum kan? Kan ini saya bilang ini kan ikhlas peningkatan. Yeah. Harusnya kan Bapak Ibu kalau sudah mengerti dari kemarin ikhlas adalah dan lain kan harusnya udah mulai meningkat nih. Oh berarti saya sholat, saya melakukan ibadah apapun tuh niatnya supaya memang Allah menilai saya baik. Nah, naik ke sana. Iya dong. Masa terus-terusan di situ gitu. Ustadz. Ya silakan. Boleh tanya Pak? Ya silakan. Jadi Pak, kalau kita melihat dari tadi antara hasil proses gitu, semuanya itu kan kehendak Allah. Betul. Termasuk prosesnya. Nah, dalam prosesnya itu yang kita lakukan itu salah atau kurang tepat, ya dengan niatnya juga umpamanya salah, dengan prosesnya juga salah, kan karena Allah ya gitu. Bisa karena Allah. Sehingga begini, hasilnya Pak, juga kurang bagus, kurang kena Allah. Gini, saya jelaskan ya. Nah, kan gitu. Tadi saya bilang, ini saya masih berbicara dari sudut pandang Allah, Pak. Belum ke arah manusianya, Pak. Jadi gini, saya jelaskan dulu. Kan tadi saya bilang, adanya kejadian itu pasti dari proses izin Allah. Betul, Pak? Betul. Karena kalau Allah izinkan baru terjadi, Allah tidak izinkan tidak terjadi. Kan begitu ya? Iya. Nah, pas kejadian itu terjadi menimpa kita, Bapak Ibu tuh yakin nggak gitu loh Pak, bahwa ini adalah ketetapan yang sudah terbaik yang Allah berikan kepada kita? Yakin nggak Bapak Ibu? Ini kan tergantung di sini Pak. Iya betul. Akhirnya Bapak dengan kesadaran yang tadi saya sampaikan, baik ya Allah, ini saya nggak tahu ini baik atau buruk, tapi yang saya tahu saya harus menerima ini. Karena ini sudah tuh ketetapan yang sempurna, kan begitu ya Pak ya? Nah, setelah menerima kejadian tersebut, misalnya nggak pernah perusahaan saya bangkrut lah. Setelah perusahaan saya bangkrut, saya tuh cukup berserah diri pasrah saja, atau Allah memerintahkan untuk ikhtiar dengan maksimal. Untuk berikhtiar. Nah, Bapak ikuti langkah itu. Surat 8 ayat 53, Allah merubah nasib suatu kaum berdasarkan usaha ikhtiar yang kita lakukan. Kan begitu kan? Iya. Nah, ikhtiarnya ini yang pertama luruskan niat bahwa hanya menjalankan perintah Allah, berusaha semaksimal mungkin, kan begitu kan? Menjalankan iman, sabar dan sholat. Itu maksud saya Pak. Nah, pertanyaan saya, ketika Bapak prosesnya begitu, kira-kira ketetapannya akan baiknya kalau prosesnya begitu? Kalau lillahi ta'ala artinya harus sesuai dengan petunjuk Allah. Betul. Kan begitu. Dengan lillahi ta'ala, ya harapannya hasilnya sesuai dengan yang dijanjikan Allah. Gitu. Loh, betul, makanya saya bilang. Nah, tapi Bapak dikasih pilihan juga nggak? Boleh nggak diikhtiar di luar petunjuk Allah? Ya, kalau boleh saja, tapi hasilnya tidak akan sesuai. Berarti tergantung siapa kalau gitu? Allah. Hasil tergantung kita, tapi tergantung kita. Tapi ketetapannya tetap Allah yang menetapkan. Makanya manusia nanti pas meninggal dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawab apa yang kita lakukan. Jadi kalau kejelekan itu dari Allah bukan Pak kalau begitu? Bukan. Kejelekan bukan kejelekan, bukan dari Allah. Pasti Allah memberikan yang terbaik. Nah, bukan, karena di surat An-Nisa 79 jelas. Segala kebaikan itu datang dari Allah, dan keburukan itu datang dari sifat dan perilakumu sendiri. Gitu loh Pak. Artinya, kalau memang kita menjalankan proses hidup tidak sesuai dengan keinginan Allah dan di luar perintah Allah, ya mau otomatis hasilnya yang nanti akan ditetapkan ya ya wajar kalau misalnya kita nanti jadi sedih, kecewa, depresi itu karena memang kita yang salah dalam menjalani prosesnya itu, Pak. Nah, supaya benar, tadi saya bilang, sadari dulu setiap kejadian yang menimpa kita itu adalah suatu izin yang sudah, suatu kejadian yang sudah
melalui proses izin Allah. Nah, yang tadi saya kupas itu proses izin Allahnya, makanya saya kasih tahu analoginya. Kalau kita ingin buat teh manis, nggak usah mikirin tehnya, teh manisnya, yang penting gula, air, dan tehnya. Kalau kita ingin selalu di jalan Allah, nggak usah mikirin bagaimana hasilnya, pokoknya niatnya karena Allah, menjalankan perintah Allah, insya Allah hasilnya pasti yang terbaik. Kan begitu kan, Pak? Nah, sekarang saya mau nanya, berarti perlu nggak kita pikirkan hasil? Meskipun rencana tetap ya, target tetap ada. Tapi perlu nggak atau kita berikhtiar saja semaksimal mungkin? Kan begitu sebenarnya di pelajaran tawakal kemarin. Sehingga prosesnya ketika aja yang dipikirkan. Betul, karena Allah Maha Adil dan Allah Maha memperhitungkan apapun yang Bapak Ibu lakukan. Kan proses itu pasti Allah perhitungkan. Apakah Bapak Ibu prosesnya karena Allah atau bukan, kan pasti diperhitungkan semua itu karena Allah. Doa aja tergantung ikhlas atau tidak. Berarti kan tergantung proses kitanya. Jadi tetap posisi pilihannya di kita, Pak. Pilihannya di kita. Mau di jalan yang lurus silahkan, mau tersesat silahkan. Nah, mudah-mudahan gimana? Silakan. Ya, kita kalau misalnya di manajemen itu kan kita punya target ya. Kayak tadi Betul. misalnya perusahaan target tahun 2021 kita punya keuntungan naik 20%. Berarti ya silakan. Betul. Target yang kita buat itu sendiri adalah merupakan proses ya. Betul. Nah, sekarang saya mau nanya, kita bisa menentukan nggak Bu hasilnya akan 20%? Ya, paling kita istilahnya forecast ya, meramal saja, merencanakan. Iya, makanya pertanyaan saya kan bisa menentukan nggak? Enggak. Ya itu maksud saya. Yang ada itu kita hanya berikhtiar, kan begitu kan? Ya. Berikhtiar, membuat suatu strategi gitu kan? Itu aja. Toh ujung-ujungnya sebentar ini. Oke. Toh ujung-ujungnya kalau target tidak tercapai paling minta maaf, kita akan ulang lagi tahun depan dengan sungguh-sungguh, kan paling gitu di perusahaan juga kan? Ya. Iya. Lah kalau kita sudah tahu polanya begitu, kenapa masih begitu harusnya gitu loh. Kan Ibu Bapak misalnya seorang sales atau seorang manajer marketing dan lain itu kan membuat target di awal tahun, strategi dan lain-lain, kan begitu kan? Iya. Nah, terus nanti misalnya ternyata kita pun nggak bisa menentukan. Paling nanti oke, kita akan lebih baik lagi tahun depan berikutnya, kan paling begitu kan Bu? Iya. Nah, kalau kita sudah mengerti ilmu kehidupan gini, ya udah pokoknya fokus kita semaksimal mungkin aja ikhtiarnya, dan memang itu perintah Allah, tapi niatnya diluruskan supaya apa? Supaya Allah mau ikut campur tangan gitu loh Bapak dan Ibu. Niat yang lurus itu gimana Ustaz? Ya niat lurus itu karena Allah, tidak kecewa, dijegal, tetap menjalani, tetap menerima, tetap ikhtiar, tetap tabayun, begitu. Jadi nggak ada di dalam diri kita tuh kayak nggak ada rasa sedih, nggak ada rasa kecewa, karena dia udah benar-benar ya buat apa sedih kecewa juga, semua adalah ketetapan Allah. Mungkin kalau ketetapannya belum sesuai, mungkin kita belum maksimal, kan gitu aja sebenarnya. Nah kan kalau Bapak Ibu menjalani hidup begitu kan harusnya enak, kenapa nggak pada mau? Ya. Bagaimana membedakan bahwa hasil itu tidak tercapai itu karena faktor kita yang tidak maksimal. Baik, nah itu Ibu tahu. Berarti kalau tidak tercapai Ibu apa? Introspeksi, evaluasi. Tidak maksimal, kan begitu kan? Ya, ikhtiar lagi. Nah, saya mau nanya kalau Ibu sudah maksimal, menyesal nggak Bu nanti? Meskipun hasilnya tidak sesuai? Insya Allah enggak. Ya gimana Pak, saya udah maksimal Pak, udah habis-habisan. Kalau memang belum dapat ya gimana, kecuali Ibu tidak maksimal pasti menyesal. Nah jadi bisa nggak Bu membedakan antara Ibu sudah maksimal atau belum? Bisa. Dari mana? Ya kita introspeksi kan, menilai. Menyesal atau tidak menyesal, kan begitu kan? Tadi cirinya yang maksimal itu pasti tidak menyesal. Ngomong ke bedesnya ya skip, Pak saya sudah maksimal, saya sudah target begini, saya udah bangun pagi, forecast saya gini, canvassing saya begini, kan itu jelas itu. Nah pasti direktur pun biasanya jawabnya udahlah kalau kamu udah maksimal, oke kita buat lagi strategi yang baru, kan begitu aja Bu. Nah hidup tuh akan begitu terus sebenarnya.
Gitu. Jadi kalau ibu ingin membedakannya, lihat aja orangnya menyesal atau tidak. Kalau masih terus kejar menyesal, berarti orientasinya ke hasil, bukan karena Allah. Kan begitu aja sebenarnya. Jadi yang benar itu sudah maksimal, niatnya karena Allah. Sudah, ibu akan bahagia nanti. Kan orang tidak bahagia itu gara-gara hasil saja kan? Padahal hasil itu sudah menjadi ketetapan. Ngapain kita menyesal terhadap suatu jadi ketetapan? Misalnya contoh, Bu Yanti anaknya mecahin TV. Lah ibu kan mau marah-marah juga TV tetap nggak akan jadi baik lagi kan Bu? Tetap sudah pecah. Itu ketetapannya sudah begitu kan? Lah terus marah, aduh kenapa ya TV saya pecah? Lah emang dengan begitu bisa balik lagi TV-nya jadi baik kan? Enggak kan? Tinggal sekarang pecah, selesai beli lagi ke toko TV yang baru gitu aja kan? Kan itu sudah terjadi. Mau apa? Nah, koreksi introspeksi diri itu setelah kita menerima. Memperbaiki diri itu setelah kita mau menerima. Lah kalau dari awal saja tetap ngeyel merasa benar ya susah nanti introspeksinya. Nah, supaya gampang itu, makanya saya dari awal bilang, yang namanya kejadian itu adalah ketetapan. Berarti kalau sudah menjadi suatu tetap, hasilnya dari proses izin Allah, sudahlah. Bapak Ibu tinggal urusannya yakin atau tidak yakin. Kan begitu aja kan? Kalau yakin diterima, kalau tidak yakin tidak usah. Cuman pertanyaan saya, memang ada pilihan. Ibu nggak bisa, ibu tidak menerima kejadian dari Allah. Kalau tidak ada ya sudah terima. Tinggal bagaimana supaya mudah, makin lama tuh semakin mudah menerima. Gitu aja kan? Coba, yang membuat orang sulit menerima tuh gimana? Apa Bu? Yang membuat orang sulit menerima tuh kenapa? Yuk. Misalnya nih Dok, misalnya. Ya apapun. Yang membuat orang sulit menerima itu apa? Misalnya difitnah, perusahaan bangkrut, divonis sakit. Yang membuat orang sulit menerima itu kenapa? Ya, saya ingin tanya aja, saya ingin tahu aja kepada Bapak dan Ibu. Misalnya nih Ustadz, dokter, seorang dokter udah jaga kesehatan, udah ngerti ilmunya, betul. Ya udah bermaksimal, pokoknya udah diet, udah apa, bla bla bla, pencegahan saja. Nah sakit jantung juga, gitu. Ya. Oke, jadi iya artinya tuh yang membuat orang sulit menerima. Kan misalnya divonis sakit jantung ya Bu ya? Ya. Oke, penyebab utama apa? Penyebab utama orang sulit menerima. Ayo saya ingin tanya aja ke Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu ketawa sendiri. Iya, betul. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Padahal tadi dari gambaran yang saya jelaskan harusnya Ibu bisa nangkap. Iya, tidak menerima betul. Makanya yang membuat orang sulit menerima itu apa Bu Tami? Kalau gitu. Ini kan hal-hal yang umum yang harus selama ini kita jalani kan? Ya. Yang membuat orang sulit menerima itu apa? Nanti nggak enak karena nggak menyenangkan. Iya, salah satunya itu. Nggak menyenangkan. Nanti saya akan kejar ke sana. Ayo, yang membuat orang sulit menerima itu apa? Tidak memahami bahwa itu ketetapan Allah. Iya, padahal kita juga kalau sekarang kupas kan memahami semua Pak. Tapi pas ada kejadian belum tentu juga kan Pak? Ya. Nah, ayo apa kalau gitu? Ikhlasnya tadi. Oke. Oke, nih saya jawaban yang real aja ya biar Bapak Ibu paham ya. Yang membuat orang sulit menerima itu kebanyakan mikir. Yo, saya mau nanya, nerima tuh perlu mikir nggak sih sebenarnya? Lah sesuatu dari Allah tuh sempurna tidak Bu? Jadi apapun yang terjadi, kolbu kita yang bicara ya, nggak usah. Iya, saya mau nanya, sesuatu dari Allah, kejadian dari Allah itu sempurna atau tidak tadi proses itu? Sempurna. Kalau sempurna ngapain dipikir-pikir? Halo? Ya. Nah. Lo kan Pak Ustadz. Yang silakan. Kalau berkaitannya saya lupa. Kalau ayatnya dan sebagainya, itu banyak ayat yang menyatakan ini hanya peruntukan bagi orang yang berpikir. Baik, saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Gini, ya, makasih. Yang pertama adalah yang Allah inginkan ketika ada kejadian atau sesuatu menjadi suatu ketetapan. Yang Allah inginkan kita menerima kan, Mbak? Betul nggak? Untuk menerima ini, karena kejadian itu tepat tidak tepat pun, kalau itu memang dari Allah, tetap kita sebagai hambanya harus menerima. Karena itu ujiannya di situ kan.
Ya. Kan Bapak tuh ketika dikasih masalah tuh Allah tuh dikasih ujian ketaatannya kan di situ. Ketika iblis disuruh sujud ke Adam, itu bukan masalah iblis dari api, Adam dari tanah. Karena Allah ingin tahu iblis itu taat nggak terhadap perintah Allah. Berarti kan yang dikejar ketaatannya kan, Mbak? Iya. Terus kenapa iblis nggak mau? Sombongnya. Banyak mikir kan? Iya, banyak mikir. Kenapa saya harus sujud? Dia tanah, saya api. Kan itu pikiran, Mbak. Paham ini, Pak? Iya. Jadi apapun yang berkaitan dengan perintah Allah, yang pertama adalah Bapak Ibu terima atau tidak? Nah, setelah menerima, lalu Allah berikan yang namanya pembelajaran kan, Pak? Betul nggak ini? Pembelajaran yang ujung-ujungnya adalah hikmah di balik pembelajaran itu. Betul nggak ini? Ngerti nggak ini? Nah, pembelajaran hikmah itu, betul. Pembelajaran atau hikmah itu dari keyakinan atau dari akal pikiran yang bisa memahami? Keyakinan. Saya ulang, keyakinan kan pada saat proses menerima. Makanya saya bilang nggak usah mikir kan? Dari pemikiran, Pak. Nah, jadi pemikiran itu untuk apa, Pak? Kalau begitu, pemikiran itu berarti untuk apa? Untuk membuktikan bukan hikmah yang ada. Nah, untuk memahami hikmah apa sih yang Allah berikan setelah kita menerima. Itu maksudnya dalam Al-Quran tuh, Pak. Bukan pemikiran dipakai untuk melawan ketetapan yang Allah izinkan. Ini terbalik. Yo, kan selama ini gitu kan, Pak? Iya, betul. Iya, jadi terbolak-balik semua, Pak. Maksudnya setelah Bapak Ibu tidak mikir menerima, Allah kan kasih pelajaran. Oh, saya sakit tuh hikmahnya begini. Nah, itu si akal itu dipakai untuk memahami hikmah Allah. Akhirnya semakin yakin, bukan semakin ngeyel. Pasti Bapak Ibu terbalik di sini. Biasanya Bapak Ibu ada kejadian mikir dulu. Akhirnya tidak taat, akhirnya ngeyel. Tidak taat pun, tidak nerima pun, Allah kejar, tetap harus menerima. Akhirnya pikirannya bukan untuk memahami maksud Allah, tapi jadi stres. Kalau sudah dapat hikmahnya dan itu terpikirkan, berarti next-nya itu untuk tidak terulang kembali kan, Ustaz? Pertama itu, kedua Bapak semakin yakin kepada Allah. Oh iya, ternyata kalau saya sabar itu, hati saya jadi tenang ya. Ternyata kalau sabar itu masalah saya mudah selesai. Ini kan pikiran, Pak. Jadi pikiran itu tetap dipakai nggak, Pak? Dipakai. Tapi bukan untuk melawan ketetapan Allah. Nah, orang selama ini salahnya adalah, loh kan Pak, kita harus pakai akal. Loh betul. Tapi jangan coba-coba untuk melawan ketetapan Allah. Dan kalau bapak-bapak ibu sadari, akal dan nafsu itu kan dipakai iblis untuk menyesatkan kita selama ini. Makanya supaya dilindungi oleh Allah, yang pertama ketika ada kejadian taat dulu, Pak. Terima dulu, Pak. Karena terima tidak terima Allah tetap paksa dan memang tidak ada pilihan. Setelah menerima, janji Allah akan memberikan pelajaran dari permasalahan tersebut. Akhirnya Bapak bertafakur. Oh iya ya, ternyata kalau saya ikhlas, saya berserah diri itu, masalah saya selesai. Ya udah, nanti berikutnya pemahaman itu dipakai untuk meningkatkan keimanan Bapak dan Ibu. Jadi akal itu bersinergi dengan keimanan, bukan bertolak belakang. Biasanya kalau Bapak Ibu punya masalah, aduh saya percaya sih, tapi kan ini nggak mau. Nah, itu udah bertolak belakang. Kebanyakan Bapak Ibu mentalnya di situ. Aku saja, kan saya juga begitu, Pak. Yo. Jelas ini? Insya Allah. Berarti pertama yakin menerima. Betul. Kedua baru gunakan akal untuk mencari hikmahnya. Itu akan berjalan, Pak. Pas langkah-langkah dalam proses ujian tuh, oh iya ya, ternyata kalau saya sesuai Allah begini, ternyata begini. Nanti akan si akal tuh akan semakin yakin meningkat. Nah sekarang saya mau nanya gini lah. Bentar Pak Ke, lanjut yang tadi pernyataan Bu Dr. Endah. Kemudian akal mencari makna, hikmahnya apa? Karena ada keterbatasan akal, kan nggak nyampe ini apa ya maksud Allah tuh gimana Pak? Oke, saya mau nanya gini. Kalau Allah sudah ngasih pembelajaran, kira-kira bakal ngasih tahu nggak?
Maka pembelajar pasti ngasih tahu. Ngasih tahu. Iya, kalau nggak ngasih tahu bukan pembelajaran namanya. Kan begitu kan? Ya, berbaik sangka sama Allah. Nah, artinya kan pelajaran tidak pelajaran tergantung sikap ibu di awal kan, ketika Allah ngasih kejadian kan. Sikap di awalnya itu ya. Kan saya kunci di situ dulu, makanya tadi saya bilang kalau sudah itu Allah izinkan, kalau itu sudah ketetapan Allah, sudahlah, nggak usah banyak mikir dulu Bapak Ibu. Terima aja dulu, ini enak nggak enak gitu. Terima aja dulu. Coba kayak misalnya kasus ketika Nabi Khidir disuruh membunuh anak kecil. Itu gimana itu pikirannya? Kan? Padahal di surat 18:82 Allah juga menjelaskan apa yang kulakukan menurut Nabi Khidir bukan menurut kemauanku. Berarti kan kemauan Allah kan itu sudah di luar akal semua, Pak. Berarti Allah buat kondisi itu kan sebenarnya untuk bermain di keyakinan kan? Nih, saya mau nanya gini aja. Kenapa Allah menciptakan akal? Kenapa Allah menciptakan kolbu? Ayo, siapa? Silakan. Itu belum ya Pak Teddy? Pak Teddy aja. Pak Teddy juga kan belum saya kasih tahu nih. Ayo. Kenapa Allah menciptakan akal? Kenapa Allah menciptakan kolbu? Itu akal. Yang untuk itu Pak Ustadz tadi. Nah, coba silakan. Ya kan kita manusia itu diperintahkan untuk berusaha, berikhtiar sebagai khalifah dan sebagainya. Kemudian tadi kejadian dan proses itu seperti itu. Kemudian sampai mendapatkan hikmahnya, yaitu menggunakan akal dan kolbu. Oke, jadi gini ya, Bapak Ibu ya. Hadapi Allah. Betul, itu pelajaran yang tadi saya jelaskan. Ini saya akan tambah pelajarannya Pak. Gini, kenapa Allah menciptakan akal? Kenapa Allah menciptakan kolbu? Karena yang namanya kejadian dari Allah itu tidak semuanya masuk akal, Pak. Nah, itu dia tadi. Makanya kalau Bapak Ibu mengerti ini, kalau ada kejadian yang sudah di luar akal, ya Bapak Ibu jangan paksain terus pakai akal dong. Makanya orang depresi, orang stres itu Pak. Karena memaksakan alat yang sudah tidak mampu. Sudah tahu Allah buat kejadian misalnya yang di luar akal. Misalnya tiba-tiba misalnya Bapak sakit kanker, terus besoknya sembuh. Secara medis kan itu di luar akal kan Mbak. Tapi Allah bisa. Nah jadi kalau nanti Bapak Ibu berhadapan dengan suatu kejadian, aduh saya udah buntu nih, jalan keluar udah nggak ada. Nah tinggal sekarang jangan dipertahankan di situ. Oh ini udah di luar akal saya nih. Tapi saya yakin kalau Allah nolong saya, pasti akan selesai. Nah itu maksudnya Pak. Karena kalau Allah menciptakan misalnya tidak menciptakan kolbu, orang gila semua Pak. Karena banyak kejadian-kejadian kehidupan yang kadang-kadang di luar akal kita sebagai manusia. Makanya ada yang namanya di sini iman. Nah yang tadi saya jelaskan, jangan menjadi akal dan iman itu bertolak belakang. Kebanyakan orang ateis itu apa? Kalau tidak masuk akal, saya tidak percaya. Ini kan konyol Pak. Itu maksudnya Pak. Paham ya Pak? Siapa tadi yang diskusi dengan saya itu? Ya Pak Oti ya. Nah, jadi kalau kita sudah mengerti ini Pak, ya kan kejadian itu kadang-kadang masuk akal ya Pak ya, kadang-kadang di luar akal. Nah ketika sudah ngomongnya di luar akal, Bapak jangan pakai alat yang sama nangkepnya. Oke sekarang tinggal ujungnya percaya atau tidak nih. Misalnya ada kejadian, Allah ingin menguji keimanan kita. Udah, kalau Allah ingin menguji keimanan, ya jangan pakai akal dulu. Makanya tadi saya bilang cegat, jangan mikir dulu, terima dulu. Ya. Terima dulu. Itu. Supaya apa? Supaya alat tangkapnya benar. Kan Allah udah bilang ujian untuk meningkatkan keimanan. Berarti langkah pertama, karena untuk meningkatkan keimanan, pakai iman dulu dong menerima ujian itu. Jangan dipikir-pikir dulu. Karena nggak nyambung nanti alatnya. Gitu. Kebanyakan orang tuh stres, emosi, depresi itu karena menggunakan alat yang salah. Harusnya sudah pakai iman, masih tetap dengan akalnya. Ini kan repot Bapak dan Ibu. Makanya akhirnya orang ngeyel, orang apa tuh kan bernego dengan akalnya. Padahal ini sudah di luar logika, di luar akal kita misalnya. Seperti kejadian saya, titik balik saya tahun 2008 kan, ketika perusahaan saya bangkrut, utang saya 2 miliar, istri saya mau cerai, saya akan dipenjara. Kan akal saya udah nggak mampu itu sebenarnya. Saya datang ke Pak Guru, saya diskusi dengan dia, nggak bisa Pak, menurut saya nggak masuk ini. Kan ini saya maksakan akal saya. Untuk saya ketemu guru saya, kalau nggak kan saya mungkin bisa gila nggak ngobrol sama Bapak dan Ibu. Akhirnya guru saya bilang gini, Mas, selain akal Mas Oke kan namanya punya iman kan? Iya Pak.
Oke, saya mau nanya sekarang. Menurut akal Mas Oke, hutang 2 miliar, istri mau bercerai akan dipenjara, 3 bulan selesai nggak? Enggak, Pak. Tapi Mas Oke percaya nggak kalau Allah nolong selesai? Nah kan ini udah akhirnya iya ya. Kan semua masalah kalau Allah nolong kan selesai. Nah terus kenapa saya jadi nggak yakin, saya pusing gitu loh. Akhirnya saya mengerti, oh kalau akal sudah tidak bisa memikirkan sesuatu, sudah mentok, ya sudah Allah memberikan kita namanya alat satu lagi yang namanya iman. Berarti bukan masalah masuk akal, tidak masuk akal, percaya atau tidak percaya. Kalau sudah ngomong iman, masih perlu mikir nggak Pak? Nggak Kalau kita perlu. sudah percaya, lah itu maksud saya. Kalau kita sudah ngomong iman, berarti akal sudah mentok kan? Berarti tinggal Bapak yakin atau tidak. Ini kadang-kadang saya sudah yakin, tapi kan Ustadz loh, kok balik lagi ke akal? Ini kan aneh. Kalau sudah yakin, yakin saja. Tinggal dijalani. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi selama ini kebanyakan orang tuh nggak mengerti Pak. Buat apa sih ada akal, ada iman? Itu maksudnya kalau sudah mentok, jangan dipaksakan akal dan pikiran kita. Berarti iman turun, ya, karena kita kebanyakan itu ya. Lah iman turun gitu ya? Karena akal tidak mendukung keyakinan, kebanyakan mikir. Jadi kalau Bapak Ibu nanya kepada saya, Ustadz bagaimana ya supaya iman saya tidak turun naik? Ya jangan banyak mikir. Kalau Bapak Ibu terima-terima terus insya Allah naik nantinya. Ustadz, begitu. Ya silakan Mbak. Analogi dari yang Ustadz alami itu, jadi misalnya ada sebuah keluarga, ya. masalahnya bertubi-tubi. Betul. Yang sakit lah, kemudian semua pada sakit, yang sakit misalnya cancer lah, yang asma lah, stroke lah, semua ya. Kemudian masalah anak-anak juga, yang anak-anak juga narkoba gitu ya. Kemudian misalnya ada masalah lain lagi, finansial hutang di mana-mana, ya. Padahal mereka juga sholat, puasa, dan sebagainya. Betul. Nah, ketika kita ingatkan ya itu semua kan atas izin Allah. Marah Bu kalau begitu caranya. Itu dia. Jadi caranya. Saya tahu. Loh, saya ngomong di sini kan, jadi udah ngaji semua. Oke, baik, bagus Banda. Loh, kalau ya, pantesan dia marah ya Ustaz. Ya pasti marah lah Bu, ngaji juga belum. Udah. Enggak maksudnya ngaji dengan saya itu bagaimana? Gini sekarang kan Ibu tadi cerita narkoba, sakit, oke saya jawab Bu Tami, dan lain-lain kan begitu kan. Harusnya kita balik dulu, yang diinginkan Allah tuh apa sih dengan kejadian itu? Jangan ngomong kejadiannya lagi, orang udah mumet Bu dengan kejadian itu. Ini saya ajarin caranya. Kalau di kelas pelatihan dakwah itu saya sering tuh ajarin, ada namanya kelas pelatihan dakwah, saya ngajarin orang-orang yang mau berdakwah. Gini, ketika ada orang cerita tentang permasalahan apapun, Ibu kejar. Target kita adalah yang pertama itu bukan solusi. Yang pertama itu adalah sampai orang itu harus bisa menerima kenyataan dulu. Ya. Kenapa? Kok dia harus kenapa harus bisa menerima kenyataan dulu, Bu? Karena kalau dia nggak nerima nggak bisa langkah berikutnya. Ibu tahu kan? Nah, makanya berarti caranya yang pertama, Ibu tanya sebenarnya maksud Allah buat kejadian ini kepada Bapak Ibu itu apa sih? Kan Ibu cerita tentang permasalahannya dong, ya. Ibu bercerita tentang permasalahan. Nah, Ibu tanya maksud Allah yang membuat Bapak Ibu selama ini misalnya dengan cerita masing-masing. Tahu nggak selama ini maksud Allah itu apa? Ini bukan masalah ikhtiar sholat, ikhtiar bukan, tapi harus memahami dulu maksud Allah itu apa. Apa maksud Allah, Bu? Menguji mereka. Jangan, nanti marah lagi. Coba Pak tadi buka 98 ayat 5, Pak. Salah, pantesan salah terus. Coba kita buka 98 ayat 5. Saya rasanya pengen manggil Ustadz Oke tuh. Ya pasti marah lah, semua izin Allah enak aja katanya. Oh, ya, Dok Endah ya. Jangan lah. Jadinya ya kita rasanya mau bantu ternyata salah bantunya. Enggak apa-apa kan proses Bu. Jam terbang lah. Silakan Pak. Saya ayatnya.
Iya. Itu sering Bu kasus-kasus gitu tuh sama saya tuh. Kalau yang nggak ngaji saya nggak akan ngomong gini. Harus karena ikhlas murni saya nggak akan ngomong gini dulu. Standar dulu seperti saya pertama kali ketemu Ibu. 7 IPH gitu dulu saya juga. Ini lagi kan gara-gara kajian lanjutan. Pusing suruh ikhlas ya. Lagi suruh dewa izin. Ibu sih nggak ngerasain. Menyesuaikan dulu Bu. Saya biasanya lihat dulu ini jamaah lama atau baru. Oke. Kita buka saya dulu. Bacakan. Surat Al-Bayyinah surat 98 ayat 5. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya. Sebentar Pak tadi. Semata-mata. Padahal, coba pelan-pelan Pak. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah. Dengan ikhlas menaatinya. Terus? Semata-mata karena menjalankan agama. Baik. Bu Endah, Allah tuh ingin apa? Terhadap kejadian apapun yang kejadian apapun yang menimpa kita tuh Allah ingin apa? Menyembah Allah dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Taat. Kalau di tafsiran yang lain tuh, padahal mereka tidak disuruh menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan. Berarti sekarang saya mau nanya, kalau orang itu masih belum bisa menerima kenyataan, Allah nolong nggak Bu? Enggak. Menurut ayat ini? Enggak. Nah, pasti kan dia, loh kan Pak, saya kan udah sholat, udah dan lain-lain kan begitu ya biasanya ya? Nah, udah puasa, udah zakat, bla bla bla. Yang namanya taat itu pekerjaan jasmani atau pekerjaan hati Bu? Hati. Sudah. Dengan sikap Ibu seperti itu, Ibu tuh taat atau tidak? Dibalik itu ya nanyanya Ustaz. Iya dong, kan ini merubah pola berpikir dia sebenarnya. Hati atau fisik? Nah, jadi yang namanya taat itu kan pekerjaan hati. Berarti selama Ibu masih ngeluh dengan kondisi sekarang ini, rumusnya adalah jangan harap Allah menolong. Lalu Ibu dengan berani saya jamin kalau Ibu bisa menerima kenyataan, kalau Ibu bisa taat pasti Allah tolong. Apa dasarnya? 65 ayat 2. Gitu. Ibu pakai ayat aja udah. Nggak usah pakai kita lagi. Biarin ayat Al-Quran aja yang merubah bolak-balikan pikiran dia. Karena kalau opini kita nggak akan bisa. Kenapa saya yakin kalau Ibu taat bisa menerima kenyataan akan ditolong? Karena janji Allah begitu. 65 ayat 2. Itu udah kunci aja di situ terakhir. Tinggal sekarang mau taat atau tidak. Kan gitu aja. Kalau taat selesai. Kalau tidak ya percuma. Padahal taat tidak taat harus dijalani. Kalau ditanya lagi lah, saya kurang apa taatnya? Udah sholat. Nah itu dengan Ibu mengeluh begitu kan enggak taat. Kan tadi saya bilang taat itu kan pekerjaan hati. Padahal Ibu mengeluh sama bersyukur sama-sama aja kan Bu? Padahal kalau mengeluh diazab, kalau bersyukur ditambah. Silakan Mbak. Oke, masuk ayatnya. Dibalik-balik sering. Oh iya harus. Nanti jam terbang Bu. Harusnya ada pelatihan. Saya ada kelas pelatihan dakwah memang. Selama ini kan memang mengajarkan teman-teman kalau mau teknik-teknik cara supaya mengunci orang, yang ngeyel bagaimana. Kan saya macam-macam ketemu orang tuh. Boleh Bu. Nah coba Pak tadi bawahnya aja. Pasti orang tahu ini. Surat At-Tolak ayat 65 itu apa? Barang siapa? Oke, sebentar saya kecilkan biar kau. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, cuma ketutup ya. Iya, niscaya Allah memberikan jalan keluar. Kan? Ya sudah selesai. Nah, sekarang urusannya bukan masalah perasaan ibu bapak. Urusannya mau menjalani atau tidak ayat ini. Kan gitu aja Bu. Kalau dia udah merasa udah bertakwa gimana? Kan dikekeh tuh. Ngelawan dia berarti, kan. Berarti ayatnya salah dong Bu. Itu. Ibu mau nyalain itu dia. Oh iya ya. Betulnya gitu ya. Terus ayatnya salah terus. Oke. Jadi kalau kata Ustaz Oke tadi kalau masih kekeh masih ngeyel berarti belum. Lah memang iya. Nah, itu. Enggak. Tadi dikuncinya dengan gini ya, kalau memang belum ditolong Allah berarti belum taat. Ya kan gitu kan? Loh, kan saya udah taat.
Ya kalau gitu surat ayatnya yang salah, salah dong gitu ya. Ya berarti lihat lagi nanti, sampai di mana. Nanti Ibu buka kelas. Nanti Ibu ikut pelatihan dakwah deh. Nanti saya ajarkan teknik. Kalau ini kan ceramah ya, ada teknik-teknik sendiri. 65 ayat 2 Bu bawahnya Bu. Barang siapa bertakwa kepada Allah. At-Tolak, surat At-Tolak 65. Jadi nggak mungkin kalau si orang itu bisa menerima kenyataan, bisa menerima apapun yang Allah tetapkan pada saat itu, tidak mungkin tidak ditolong kok Bu. Nggak mungkin begitu kok. Tadi saya bilang kalau masih mengeluh itu kan karena pemikirannya hasil bukan Allah kan? Yeah. Berani nggak sebenarnya kita mengeluhkan sesuatu kepada ketetapan yang sempurna yang sudah Allah buat? Kan harusnya mikir-mikir Bu. Gitu. Nah, kalau masih ngeyel tuh karena dia nggak paham. Sebenarnya otaknya, akalnya sudah tidak mampu menjangkau kejadian itu. Harusnya secepatnya menggunakan namanya iman. Jadi orang yang banyak mikir itu sebenarnya dia tidak paham bahwa kejadian itu ada yang masuk akal, ada yang di luar akal. Kalau sudah bicara di luar akal, seperti solusinya datang kapan, itu kan di luar akal tuh. Rezeki datangnya dari mana, itu kan di luar akal. Maka gunakanlah yang namanya iman. Jangan bertahan terus gitu. Ya silakan. Oh udah 2:30 ya. Oke. Okay. Ustadz, maaf Ustadz, boleh ya, saya tanya dulu Tad? Silakan. Ya, terima kasih Ustadz. Oke, dan Ustadz Teddy juga Ustadzah Endah. Menyimak sangat baik sekali. Ya, memang kalau iman nggak bisa diukur oleh akal lah kalau menurut saya. Kalau menurut saya ya, sesuatu kalau yang sudah berbau iman, artinya sudah tercium iman tuh akal itu nggak bisa istilahnya nggak bisa diternak. Gitu. Betul. Tapi begini Ustadz yang ingin saya tanyakan. Apakah benar menurut Ustadz atau mungkin menurut Tak Teddy juga yang lain, semakin tinggi iman seseorang cobaannya semakin tinggi juga Ustadz. Semakin saya pernah merasakannya, bukannya saya imannya tinggi enggak, tapi saya merasakan begini, semakin saya banyak muhasabah, semakin saya banyak cerita dengan Allah dan berdoa kepada Allah, ujian selalu ada di depan mata saya. Ini yang terkadang membuat saya itu luluh ya, artinya gimana ya Allah. Begitu Ustadz, terima kasih. Saya mau nanya Bu, sesuai nggak? Ya, dikatakan sesuai atau enggak, kalau menurut saya sepertinya ya seperti bukan kembali kepada diri. Ayatnya begitu masalahnya. Iya betul. Ya, sesuai. Sekarang, kalau Ibu ngomong sesuai, saya mau nanya terakhir. Ibu yakin nggak sesuai? Iya, saya sesuai. Ibu saya katakan, ya gimana Tat? Pertanyaan saya, Ibu yakin nggak itu sesuai? Yakin. Ya udah kalau gitu. Terus apa yang dimusabahkan kalau sudah sesuai yakin? Bukan begitu Ustadz. Kadang langkah manusia itu kadang-kadang ya ada sesuatu yang merasa lelah begitulah Ustadz. Merasa lelah aja gitu. Kalau lelah itu karena Ibu berpikir hasil, itu aja sebenarnya. Kan tadi saya bilang, kalau kita sudah yakin dan sesuai, langkah kedua tinggal jalan kan Bu? Yakin dan sesuai apalagi dipikiran. Nah biasanya orang merasa yakin dan sesuai pas mau mikir lagi. Itu yang terjadi. Kalau Ibu Endah atau Ibu sudah yakin dan sesuai, pertanyaan saya, masih mikir atau jalani saja? Sudah selesai. Kan katanya yakin dan sesuai. Kalau yakin dan sesuai, kalau jadi lelah itu tadi mikir. Banyak mikir. Karena ya mungkin begitu ya. Artinya saya mencari celah lagi artinya keyakinan. Coba saya mau nanya lagi supaya kita lebih baik lagi gitu. Kalau saya silakan Pak. Ya silakan. Barangkali yang dirasakan atau yang dipikirkan Bu Endah itu seperti halnya kita sekarang menerima penjelasan Ustadz. Ada yang selalu dipikirkan, ada yang seharusnya diterima dengan iman. Begitu. Termasuk saya, sehingga timbul perdebatan ataupun yang disebutnya ya kan gitu. Karena pakai akal kita yang masing-masing punya pikiran. Ya Pak, Pak. Ya. Gini. Biar begitu barangkali. Ini barangkali. Saya buat pertanyaan sederhana ya. Kalau Bapak Ibu sudah yakin itu sesuai, pertanyaan saya sudah yakin sesuatu yang dipikirkan apa lagi? Yang tinggal jalani kan?
Kalau sudah yakin dan sesuai itu yang dipikirkan apa lagi? Saya mau nanya. Kan ibu tuh berpikir tuh kan ini sesuai atau enggak. Kan biasanya begitu. Benar nggak? Nah sekarang tadi saya tanya, Bapak Ibu sudah yakin bahwa itu sesuai. Nah kalau sudah yakin dan sesuai, apalagi yang dipikirkan, Pak? Kecuali belum sesuai, silakan mikir-mikir gitu loh. Berarti kalau masih mikir, masih belum yakin berarti ya? Belum yakin sesuai, kan saya bilang. Lah kalau sudah yakin itu masih perlu mikir nggak? Saya percaya tapi gitu mikir. Ya, artinya kalau untuk menjawab pertanyaan atau sesuatu yang harus diyakini, nggak usah dipikir lagi gitu. Nah, kalau masih dipikir kan belum yakin, Pak. Iya. Nah, sekarang tinggal jalaninya itu. Jalaninya itu yang diyakininya, artinya menerimanya, terima, jalanin aja menerima. Tapi untuk tindakan berikutnya itu yang harus dipikir ya. Saya mau nanya. Berarti kita harus menerima begitu aja ya. Lo yang namanya jalan itu menyerah nggak, Bu? Enggak. Yang namanya jalan itu menyerah nggak? Saya mau nanya dulu aja. Enggak menyerah. Lo beda dong. Kan kalau ibu sudah yakin sesuai ya dijalani, bukan menyerah. Malah kalau ibu banyak mikir biasanya ujung-ujungnya menyerah. Kan untuk kalau ibu sudah yakin sesuai, kan ibu jalani, jalan itu menyerah nggak? Enggak, melangkah malahan. Nah, saya mau nanya, kalau sudah yakin, kira-kira menyerah nggak? Oh yakin kok menyerah. Orang menyerah tuh karena banyak mikir kan? Dan tidak yakin bahwa itu sesuai kan? Coba saya mau nanya gini. Ustaz. Bu Enda sakit, misalnya saya divonis dokter sakit kanker misalnya. Nah, terus dokter bilang, Pak Oke tenang, insya Allah kanker ini bisa sembuh tapi dalam setahun. Saya mau jalani nggak? Jalani. Kenapa saya tetap mau jalani? Tadi karena satu menerima, kedua. Karena saya yakin dokter itu mengatakan 1 tahun sembuh kan? Iya. Berarti kemauan saya menjalani itu kan karena saya yakin kepada dokter itu bisa menyembuhkan saya dalam 1 tahun kan? Ya. Coba kalau dokter bilang, aduh kayaknya mungkin Pak Oke matilah dalam seminggu. Yang ngapain saya jalani? Jadi saya mau menjalani itu karena keyakinan saya dengan janji dokter itu bahwa kalau saya mau 1 tahun itu sembuh. Sekarang Allah bilang, setiap ujian yang menimpa kita itu pasti sesuai dan pasti akan ada jalan keluarnya. Kalau Bapak Ibu yakin, jalani nggak harusnya? Jalani dong. Kalau Bapak Ibu nyerah berarti Bapak Ibu nggak yakin. Jadi orang yakin tuh pasti mau menjalani, Bu. Jelas nggak ini, Bu? Jangan dibolak-balik ya, Bu Ivi ya. Jangan dibolak-balik itu dia tuh. Iya, saya sangat yakin dengan innallaha la yughayyiru ma biqaumin yattaqun. Makanya kalau yakin dijalani, bukan menyerah. Ya saya hanya ingin mencoba gini. Kok sepertinya apa ya? Ya mungkin otak saya yang belum bisa. Nggak apa-apa. Kan kita belajar ya itu. Masih kerdil, Tat. Masih kerdil barangkali saya, Tat. Iya. Kalau metode atau strategi dakwah katanya dibolak-balik kata Ustaz. Tapi kalau menjawab memahami jangan, Bu. Karena kita mau belajar, mau meningkat. Ya, mudah-mudahan begitu. Paham ya? Terima kasih Pak Ustaz. Saya selalu yakin dengan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Saya sangat percaya itu. Oke, sekarang pertanyaan saya. Ketika Ibu mengatakan yakin, Allah perlu pembuktian nggak? Perlu. Pasti. Jangan ngomong aja gitu kan. Bener nggak dia yakin kan gitu kan? Jebret Allah kasih ujian. Lah kalau klewer-klewer ngomong doang kan gitu paling nanti. Aduh. Ya, karena Ustaz, semua itu perlu kayak Nabi Adam. Disuruh Allah, kamu jangan dekati pohon huldi ya. Kan gitu kan? Kan Allah cuma ingin ngetes. Bener nggak dia tuh taat sama saya? Berarti kan tindakan nanti hasilnya. Gitu Bapak dan Ibu. Ya, jadi tenang saja ya. Pokoknya hidup itu tidak ada sebenarnya yang dikatakan sulit selama kita mau mengikuti namanya pedoman, petunjuk yang namanya Al-Quran. Nah, masalahnya untuk menjalankan Al-Quran, untuk mendapatkan petunjuk, di surat 45 ayat 20 Allah berfirman, kitab Al-Quran itu memang pedoman untuk semua manusia, tapi petunjuknya untuk kaum yang meyakini.
Jadi memang Al-Quran buat semua manusia, Pak. Tapi petunjuknya itu kaum yang meyakini. Saya mau nanya, kalau Bapak Ibu sudah yakin, mau jalan nggak Bapak Ibu? Harus jalan. Ya harus jalan. Itu maksudnya, karena petunjuk itu akan diberikan pada saat Bapak Ibu menjalani, bukan diam di rumah tiduran, nggak begitu. Makanya ikhtiar itu wajib kita dilakukan, karena proses petunjuk itu di situ nanti prosesnya. Kayak saya mau ke Monas, buka Google Map, oke, reroute kanan kiri. Kalau saya diam di rumah terus, nyampe nggak ke Monas? Ya enggak. Kalau sudah saya yakin dengan Google Map, ini saya jalan, belok kanan, belok kiri, terus ikutin, akhirnya nyampe Monas. Nah, perjalanan inilah nanti ujian di dalam menjalani petunjuk itu di situ nanti ujiannya. Jelas ya Bapak Ibu? Tapi kita sudah yakin dari awal, insya Allah sesuai kok, ya udah tenang saja. Makanya di surat Al-Baqarah ayat 38 Allah sudah berfirman, barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut dan kekhawatiran di dalam hatinya. Baik, Bapak Ibu, karena waktunya sudah habis. Sedikit lagi, Tad. Oh iya, silakan. Mohon maaf. Itu maaf ya, bukan ya. saya ngeyel. Nggak apa-apa. Tapi itu kan juga ada tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi adalah mutmainnah. Mungkin barangkali itu yang belum saya gapai. Yang mutmainnah itu yang belum saya gapai. Sehingga kadang-kadang masih ya begitulah, Tad. Loh, saya mau nanya. Mau Ibu mutmainnah, mau Ibu amalah, awamah pun kan sesuai kan, Bu? Ya, sesuai. Ya udah, kalau sesuai yang Ibu pusingkan apa? Lo Ibu mutmainah nggak mungkin juga dapat ujian yang di bawah itu, nggak mungkin juga dapat di atas. Artinya tuh Allah tahu kadar keimanan kita saat ini, kan itu aja kan? Yo, kan sudah sesuai, Bu. Kalau sudah sesuai, udah Ibu nggak usah mikir apa karena iman saya kurang. Nggak begitu ceritanya. Kalau Ibu begitu berarti Ibu meragukan ayat yang sesuai itu. Jadi kalau kata saya sekarang ya, kalau kata saya nih saran kepada Bapak Ibu semua, sederhanakan cara berpikir. Udah, gitu aja. Jangan mikir-mikir. Jangan mikir-mikir. Jangan mikir. Gini, saya mau nanya nih. Soal ujian tuh yang ngasih siapa Pak tadi? Allah. Yang menyesuaikan? Allah. Kita yang menyesuaikan. Saya ulang. Soal ujian tuh yang ngasih siapa? Allah. Yang menyesuaikan. Oh iya, Allah. Ujian sesuai dengan. Iya, Allah. Ibu nggak usah mikir ini sesuai nggak, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita tuh taat atau enggak. Biarkan mau sesuai tidak sesuai, Allah sudah menyesuaikan. Ngapain Ibu mikirnya, bukan urusan Ibu. Yang penting menurut taat. kita mungkin berat ya, menurut Ibu kan berat. Menurut Allah pasti masih sesuai. Lah kan gitu iya, tinggal percaya atau tidak kan. Nah, itu dia. Yang penting Ibu tuh taat tuh, kata Dokter Endah. Ibu Dokter Endah udah tahu tuh. Yang penting kita taat dong, sesuai kok. Kalau Ibu berontak berarti Ibu merasa tidak sesuai. Terus dibalik lagi, Ustadz, kan yang penting taat. Loh, saya kurang taatnya apa gitu kan? Nah, itu ngomong kayak gitu tuh udah kurang taat. Balik. Ya, berarti dibalikan lagi kan tadi ke QS 65 surat 652 ya. Enggak, ini nah, orang gini. Kan saya baik, taat saya jelaskan. Nih, gini saya kurang taatnya apa gitu ya. Yang ngukur taat atau tidak tuh siapa Bu Endah? Allah. Nah, terus kenapa Ibu nilai diri sendiri sudah taat misalnya? Nah. Oke, jawabannya. Jangan buat penilaian sendiri, kan kalau menurut Allah taat kan selesai memang jadinya begitu. Iya. Yang ngukur sesuai atau tidak tuh kita atau Allah? Allah. Kenapa ngukur-ngukur sesuai tidak sesuai? Ayo. Ya. Nah, udah ya. Siap. Jangan ikut campur yang bukan urusannya. Capek Pak, Bu. Ikut campur urusan Allah tuh capek, nggak akan kekejar sama kita. Jelas ini Bapak Ibu nih? Pokoknya tugas kita adalah menerima taat, yang menyesuaikan ujian, yang membuat soal jenisnya apa, kapan lama waktunya, itu Allah yang atur. Tugas kita taat dan menjalani saja. Sederhana kan? Gampang kan? Ngapain kita jadi memusingkan diri sendiri? Itu udahlah, jangan berpikir yang bukan urusannya. Pusing Bapak Ibu. Tiba-tiba Bu Yana dapat tugas misalnya mikirin negara. Kira-kira nyampe nggak Bu? Bukan urusannya. Nggak mau. Iya, makanya jangan begitulah. Ya, hormati yang sudah menjadi urusan Allah. Kita jalani saja tugas kita sebagai makhluknya, yaitu taat, jalan, mengikuti petunjuk. Udah begitu sederhana kan?
mikir, ngapain mikir juga? Kita juga nggak akan tahu ke depan kita seperti apa. Tapi setelah ada kejadian, mengevaluasi, oh ternyata hikmahnya tuh ini ya. Nah itu silahkan, memang harus kaum yang berpikir sehingga meningkatkan semakin yakin kepada Allah. Baik, jelas ini Bapak Ibu? Baik, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau enggak, ya terima kasih ya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya menyinggung Bapak dan Ibu ini semua. Dimaafkan ya Bu Ivi, Bu Tami, Bu Enda, Bu Yanti, ya, Pak Oti, Pak Johan, ya, dan semua yang ada di sini. Iya, saya juga minta maaf ya Tat, karena saya ngeyel. Oh iya, nggak apa-apa. Memang harus begitu biar diskusinya hidup. Baik, saya kembalikan kepada moderator, kepada Pak Teddy atau Bu Enda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Oke, terima kasih juga Bu Dr. Enda dan Bapak-Bapak semua yang hadir pada kajian siang hari ini. Sebagai penutup, mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.